Kita mulai dari nomor 1. Ya, ini soal tahun lalu. Dan udah ada jawabannya juga. Nah, di nomor 1 ini adalah tentang koordinat kartesius. Kalau nggak salah ini cuma satu soal ya. Cuma itu doang. Ini doang, kalau saya nggak salah. Koordinat titik pada gambar tersebut adalah titik A ini ada di X-nya 5, X-nya 5, Y-nya 3. Ya, berarti ini 5,3. Ini 5,3 berarti ini betul ya. Karena ditanya nanti pernyataan yang benar. Kemudian titik B itu ada di X-nya -2, kemudian Y-nya 4. Ya, lihat angkanya -2. Berarti ini -2,4. Kemudian untuk titik D-nya itu ada di, ini salah ya, ini -2,4. D-nya itu ada di -4,1. Ya, -4,1. Titik D-nya -4,1 betul ya. 1, kemudian titik C-nya itu ada di X-nya itu 3. Ya, X-nya 3. X-nya ini 3. Y-nya -5. 3,5. Berarti betul ya. Pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 yang benar ya. 1, 3, dan 4. Ini 3,5. Oke, jadi ini koordinat kartesius ya. Titik-titik. Nah, ini juga sebenarnya koordinat kartesius. Kaitannya dengan kuadran. Ingat ya, kuadran itu kalau koordinat kartesius itu dibagi oleh X dan Y. Y itu di X ini Y. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ditanya adalah kuadran 3. Kuadran 3 itu posisinya negatif dua-duanya ya. X-nya negatif, Y-nya negatif, ada di sini. X-nya negatif, Y-nya negatif. Cari yang dua-duanya negatif, berarti yang ini. Dan 3 itu dua-duanya negatif. Berarti 2 dan 4. 2 dan 4 ya. It's 11:15. Kalau dua-duanya positif di kuadran 1, kalau kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau dua-duanya negatif ada di kuadran 3. X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran 4. Masih koordinat kartesius lagi. Titik A -2,4. Nah, ini butuh ilustrasi ya. Kalau misalkan kalian bisa ngebayangin sih luar biasa ya, tapi kita bisa coba bikin ilustrasi aja. -2,4 itu ada di mana? X-nya -2, 1, 2, -2 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Kira ada di sini. -2,4, kemudian B-nya ada -2,7. -7 sorry. -7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada di sini. 7 berarti ada di sini. Ya. Titik A, titik B. Titik C-nya ada di 5,-7. 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5.
5 ya. 5,7 berarti ada di sini. Segitiga ABC adalah segitiga. Nah, ini ABC sudah digabungin. Segitiga apa nih kira-kira? Siku ya. Ini tegak lurus dia. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, dia bilang segitiga ABC, berarti titik-titik yang tadi kita bikin koordinat kita satuin ya. A ke B, kemudian B ke C, C-nya tadi di 5,7. Nomor 4, diagram panah tersebut menunjukkan hubungan atau relasi. Nah, ini relasinya apa nih? Kalau saya nggak salah ini kelipatan dari 6 kelipatan dari 3, ya 6 kelipatan dari 3, 9 kelipatan dari 3, 8 kelipatan dari 4, 10 itu kelipatan dari 5. Kalau yang lebih besar di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan itu lebih kecil, itu kita jawabannya lipatan dari. Tapi kalau misalkan nanti yang sini lebih kecil daripada yang sebelah kanan, panahnya ke kanan gitu ya, itu akan menjadi faktor dari. Karena ini sebelah kirinya yang lebih besar, 6 ke 3, kemudian 9 ke 3 juga, sehingga kita bacanya adalah kelipatan dari A, kelipatan dari B. Diketahui P 5, 6, 7 dan Q 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 3 lebihnya dari 3 lebih dari 3 lebih dari itu berarti yang sebelah kiri ya. Kita punya X dan Y. Kita punya X, Y. Maka yang lebih dari itu yang X-nya ya. 3 lebih dari. Berarti karena X-nya 5, 6, 7, berarti kita punya 5, berapa. Kemudian satu lagi 6, berapa. 7, berapa. 5 itu 3 lebihnya dari 2. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 6 itu 3 lebihnya dari 3. 7 itu 3 lebihnya dari 4. Baru ditutup kurung dengan kurung kurawal. Jawabannya adalah yang D ya. Relasi dari himpunan P ke Q dinyatakan dalam himpunan pasangan urutan 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Relasi dari himpunan P ke Q dan P ke Q. 2, 4. Nah. 2 itu setengahnya dari 4, 3 itu setengahnya dari 6, 4 itu setengahnya dari 8, dan 5 itu setengahnya dari 10. Jadi yang
lebih besar dari yang lebih tepat itu adalah setengah dari 4 gitu ya. 3 itu sama dengan setengah dari 6 dan seterusnya. Itu sama dengan setengah dari 8 dan 5 itu sama dengan setengah dari 10. Jadi tepat adalah setengah dari. Perhatikan diagram berikut. Di antara diagram panah tersebut yang merupakan fungsi adalah merupakan fungsi. Ingat, fungsi itu nggak boleh bercabang di kiri ya. Fungsi itu nggak boleh bercabang di domain atau daerah asal. Nah, sehingga ini bukan fungsi, ini juga bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Karena ini nggak ada pasangannya ya. Nggak boleh seperti ini. Sehingga yang fungsi, yang merupakan fungsi itu adalah yang 1 dan 3. Satu dan 3. Range, daerah hasil. Range itu apa? Range itu adalah anggota yang punya pasangan ya. Atau bahasa mudahnya itu yang punya panah, yang kena panah dari sebelah kiri. Itu cuma B, C, dan D. Ya, kasih kurung perawat B, C, dan D. Range itu adalah anggota dari himpunan daerah kawan ya atau kodomain yang memiliki pasangan di daerah domain. Range berarti BCD, BCD. Nah, ini gimana nih? Banyak fungsi ya. Banyak fungsi. Kalau dari P ke Q, kalau P ke Q, kan berarti N Q dibalik ya. Ini dulu Q baru dipangkatin N P. Banyaknya Q dipangkat banyaknya P. Sekarang kita harus tahu dulu berapa banyaknya P dan berapa banyaknya Q. Ya, berapa banyaknya P dan berapa banyaknya Q. Nah, sekarang P. 6 sampai 13 yang ganjil. 6 sampai 13 berarti 7, 9, 7, 9, 11. 7, 9, 11. 7, 9, 11. 13 nggak masuk ya. Karena tandanya kurang dari. Kecuali kalau ada tanda sama dengannya, baru masuk. Kemudian 10 sampai 16, bilangan prima. Bilangan primanya itu 11, 13. Ada lagi nggak? Nggak ada. 10, 11, 11 itu prima, 13 prima, 14 bukan, 15 bukan. Berarti 11 sama 13. Nah, sekarang kita udah punya NP-nya itu sama dengan 3, banyaknya Q itu sama dengan 2. Ya udah tinggal kita hitung ya. Banyaknya fungsi berarti NQ dipangkatin NP. Q-nya 2, P-nya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Jadi pernyataan-pernyataan tersebut pernyataan yang merupakan korespondensi satu-satu. Oke, korespondensi satu-satu itu berarti nggak ada yang sama ya. 1A, 2A ini ada yang sama berarti kan. 1C, 2B, 2A, 4D. 1C. Oh, ini duanya 2 kali. Pokoknya ada yang sama aja ya. Ini bukan fungsi ini. Bukan fungsi. 1B, 2D, 3A, 4C. 1B, 2D, 3A, 4C. Ini nggak ada yang sama ya. Nah, ini korespondensi sesuatu. Ini bukan, karena A-nya ada 2. 3A, 4A. Jawabannya yang 3. Korespondensi satu-satu itu ya setiap anggota ini dia punya pasangannya satu ya. 1 pasangannya dengan B, 2 pasangannya dengan B, 3 pasangannya dengan A, 4 pasangannya dengan C. Di satu-satu. Masing-masing punya pasangannya satu. Kalau 1A, 2A kan berarti kan kalau ibaratkan kita buat diagram mana 1 ke A, 1 ke A, 2 ke A. Nah, ini kan nggak satu-satu ya. Ketahui himpunan A, himpunan huruf membentuk kata makan. Makan itu ada berapa huruf ya? Yang membentuk tapi ya, bukan banyaknya huruf pada makan. Himpunan huruf membentuk kata makan itu ada M-A-K-N ya. M-A-K-N ada 4. Nah, ini juga ada 4. Sudah masuk ya ke syarat dari korespondensi satu-satu. Karena yang ditanya ini korespondensi satu-satu. Syaratnya korespondensi satu-satu ya, syaratnya itu adalah banyaknya himpunan A itu harus sama dengan banyaknya himpunan B. Jadi dari syarat ini aja, kalau misalkan ini itu tidak sama dengan D, ya banyaknya himpunan A dengan himpunan B itu tidak sama, maka langsung jawabannya 0. Kalau tidak sama ya. Tapi kalau misalkan sama, berarti harus kita hitung, yaitu 4. Banyaknya 4 tadi kan ya. Ini ada 4, ini juga ada 4 ini. Apa 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 It's 11:30. 24 kali 1 24 sama dengan 20. Ingat ini banyaknya korespondensi satu-satu ya, bukan banyaknya fungsi. Kalau banyaknya fungsi tadi yang dipangkatin. Banyaknya fungsi itu ini. Tapi kalau banyaknya fungsi korespondensi satu-satu ya biar nggak sama berarti kita sebutnya banyaknya korespondensi satu-satu aja. Banyaknya fungsi korespondensi satu-satu ini rumusnya itu beda. Itu tinggal kaliin aja. Syaratnya pertama banyaknya harus sama. Kalau udah sama berarti tinggal 4, 3, 2, 1. Kalau di sini 5 ya, di sini 5 kemudian yang B-nya juga 5 berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kalau di sini 6, di sini 6 ya. Sama aja 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau nggak sama 0 langsung. Gitu ya. Ketahui fungsi G dinyatakan dengan Gx sama dengan Ax plus B. G6 sama dengan min 10, G4 sama dengan min 2. Oke, ini pakai cara yang namanya ini ya apa? Substitusi eliminasi ya. Tapi ada cara cepatnya juga sih, nanti saya kasih tahu. Oke, cara substitusi eliminasinya dulu. Yang pertama adalah apa maksudnya Gx kemudian jika G6 sama dengan min 10. G6 sama dengan min 10 itu artinya G6 ya, itu sama dengan AX. Berarti X yang 6 kan ya. Berarti 6A ditambah B
itu sama dengan min 10. Kemudian satu lagi G4. G4 itu kan berarti X ganti 4. Jadi 4A di sini, A kali 4 kan 4A. 4A ditambah B sama dengan min 2. Nah, tugas kita itu adalah mencari A dan B-nya. A dan B. Dari mana? Dari sini kita eliminasi. Kita kurangin aja. Eliminasi B berarti coret. 6A dikurangi 4A itu sama dengan 2A. Kemudian min 10, min 2 itu sama dengan min 8. Min 2 itu jadi plus ya. Min 10 plus 2 jadi sini. Min 10, min 2 gitu kan ya. Min 10 ditambah 2. Min 8. 2A sama dengan min 8, maka A-nya ini sama dengan min 8 bagi 2. Min 4 ya. Terdapat A-nya sama dengan min 4. Kita lihat lagi ke sebelah sini. Salah satu aja bisa salah satu dari ini ya, bisa yang atas atau yang bawah. Cari yang paling mudah menurut kalian. Kalau saya pilihnya yang 4A plus B. 4A plus B sama dengan min 2 ya. Dengan A-nya tadi kita dapat sama dengan min 4. Substitusi ke sini, 4 dikali min 4 ditambah B sama dengan min 2. 4 kali min 4 sama dengan min 16 ya, min 16 ditambah B sama dengan min 2. Nah, B-nya sama dengan, kita eliminasi si min 16-nya, ini min 2 plus 16, atau B-nya sama dengan 16 dikurang 2, sama dengan 14. Positif ya. A-nya positif, A-nya minus 4, B-nya positif 14. Nah, tadi kan GX ya, GX itu sama dengan AX plus B. A-nya tadi min 4, sehingga ini GX sama dengan min 4X. Ya, karena A-nya sama dengan min 4, B-nya karena positif 14 berarti plus 14. Jadi jawabannya adalah ini. Cara termudahnya itu adalah kalau kalian nggak mau pakai substitusi eliminasi, pakai cara substitusi aja. Jadi dua kali masukin ya. Pertama sama dengan 6. Masukin semuanya sama dengan 6 sini. Di X-nya sama dengan 6. Caranya satu-satu. Ngetes satu-satu kan kita nyari jawaban yang benar. Yang mana yang hasilnya sama dengan min 10. Kemudian masukin sini 4 ya. Yang mana yang hasilnya sama dengan min 2. Kalau benar dua-duanya, G6 sama dengan min 10 dan G4 sama dengan min 2, itu jawabannya ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggak untuk yang nomor 12 ini? Paham, Pak. Ya. Nomor 3. Suatu fungsi fx sama dengan 3x min 5. Jika fn sama dengan 16, maka nilai n adalah, fn itu apa? Fn itu ya fx. Ya. Fn itu adalah fx diganti x-nya jadi n gitu kan. Berarti fn kita tulis ini fn sama dengan 3n min 5 gitu kan. Nah, kemudian karena fn itu tadi sama dengan 16, berarti 16 itu sama dengan 3n min 5. Cari n-nya. Sini. 3n min 5 sama dengan 16. 3n sama dengan 16 ditambah 5. Terus 3n sama dengan 21. N sama dengan 7. Kan nilai n sama dengan 7. 3 kali 7 sama dengan 7. N sama dengan 7. Peta dari 3 adalah, peta dari 3 itu artinya X sama dengan 3 ya.
X-nya sama dengan 3. Berarti ini fx itu sama dengan x kuadrat plus 2. Kalau x-nya sama dengan 3 berapa? F3. Nah, 3 kuadrat 9 tambah 2. 11 ya. 9 tambah 2 sama dengan 11. Mana yang Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang tadi soal sebelumnya kan ditanya peta dari 3. Peta itu berarti X ya Pak? Iya, peta itu artinya bayangan ya. Bayangan peta. Biasanya soal lainnya kata-katanya adalah bayangan dari 3 adalah gitu maksudnya. Pemetaan, peta. Memang kalau ada kata-kata peta itu bayangan kita tuh gambar yang ada itu ya. Peta di sini di dalam matematika itu artinya adalah pemetaan tadi. Ini sama kayak tadi nomor 14. Tinggal kita input satu-satu ya, x-nya 0, x-nya 2, x-nya 3 dan x-nya 5. Ya, fx-nya ini dikasih di sini. Fx itu sama dengan 2x min 1. Kalau f-nya 0 itu berarti x-nya 0 itu berarti 2 kali 0 kurang 1. 2 kali 0 sama dengan 0, 0 kurang 1 min 1 berarti ya. Kemudian F2 berarti 2 dikali 2 kurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian F3 itu berarti 2 dikali 3 kurang 1. 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kurang 1 sama dengan 5. Kemudian F5 itu sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1. Itu sama dengan 10 kurang 1, 9. 1, 3, 5, 9. 1, 3, 5, 9 yang C. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9x nilai dari f1 dikurangi f2. F1 berapa? F2 berapa? Hitung dulu F1. F1 itu berarti berapa? F terhadap 1. 1 kuadrat dikurang 9 dikali 1. Atau 1 kurang 9 ya. Sama dengan min 8. F2 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 9 kali 2 sama 18 sama dengan 4 dikurangi 18 itu sama dengan min 14. min 14 ya. Terus F1 dikurangi F2 coba 6 ya. F1 dikurangi F2 dengan min 8 dikurang min 14 ya. Terus sama dengan min 8 ditambah 14 sama dengan 14 kurang 8 atau sama dengan 6. Nah, coba kan. Fx sama dengan 3x min 4 F3 nilai dari F3 berarti F3 x-nya 3 ya, 3 dikali 3 kurang 4, 9 kurang 4 5
Lanjut. Ini F5 maksudnya ya. Jika X sama dengan 5, maka nilai dari F5 adalah F5. X-nya ganti dengan 5. 5 kuadrat kurang 9 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 2. Ini kuadratin dulu ya, jangan dikali dulu. Dikuadratin. 5 kuadrat itu sama dengan 25. 9 kali 5 itu sama dengan 45. 2 dikali 25 itu sama dengan 50. 50 dikurang 45 tambah 4. 50 kurang 45 itu sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jawabannya 9. Diketahui fx sama dengan 6 min 5x. Ini dari f min 3. Ini soal dari tadi ini dari nomor ini cuma substitusi aja intinya ya. Dari nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20 terakhir adalah grafik. Terakhir nih ya. Ini sama aja saja caranya, tinggal substitusi. 19. F min 3 itu berarti X-nya diganti jadi min 3. 6 dikurangi 5 kan X nih. 5 dikali min 3. Nah, ini min 5 dikali min 3 ini jadi plus 15 ya. 6 ditambah 15 itu sama dengan 21. Rumus fungsi yang tepat untuk garis tersebut. Ini titiknya berapa nih? Ini 2,1 ya. Ini 3,3. 3,3 terus yang 4 ini 4,5. It's 11:45. 2x min 3 ya. 2x min 3 ya. 2x min 3. Ya, sekarang kita cek satu-satu jawabannya ya. Benar nggak X min 1? Fx itu Y ya, maksudnya Y sama dengan X min 1. Benar nggak sih Y sama dengan X min 1? 1 di sini ya. 1 itu benar nggak sih 2 dikurang 1? Benar ya. Tapi kalau yang ini kita cek 3 itu benar nggak sih sama dengan 3 dikurang 1? Salah. Untuk Y/X min 1 itu nggak mungkin. Ya, karena 3,3 nggak masuk di Y sama dengan X min 1. Berarti ini bukan. Sekarang kita cek yang kedua. Y sama dengan 2X min 3. Sekarang kita masukin Y-nya. Y-nya itu kan ini. 1 ya. 1 itu sama dengan 2 dikali X-nya 2 dikurang 3. Benar nggak? 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kurang 3 sama dengan 1. Betul. Cek sekarang 3,3. 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 3. Benar nggak? 6 dikurangi 3. Tuh. Ini betul lagi. Coba yang 4,5. Y-nya 5 ya berarti ya. 5 itu sama dengan, benar nggak sih? 2 dikali X-nya 4 kurangi 3. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Betul. Jadi jawabannya adalah 2X min 3. Kalau udah ketemu jawabannya 1, otomatis yang ini nggak mungkin jawabannya ya. Kalau kita cek pun, kalau kita cek satu-satu pun,
1,1 ya. 1,1. Sorry. Y sama dengan X plus 1. Ini untuk jawaban yang C. Y sama dengan X plus 1. Betul nggak sih 1 itu sama dengan 2 ditambah 1? Kan X-nya 2 ya. Ini udah otomatis salah. Di percobaan pertama aja kita udah salah. Berarti bukan. Ini bukan. Jadi ini juga bukan ya. Karena salah di sini. Kemudian kalau yang 2x min 1, coba kita cobain 2x min 1. Y sama dengan 2x min 1. Cobain masukin y-nya sama dengan 1, sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Nah, ini juga udah salah ya. Yang benar itu cuma y sama dengan 2x min 3. Sebenarnya ada cara lain sih, tapi caranya itu nanti kita pelajari di pelajaran setelah ini, yaitu persamaan garis lurus. Sementara ini saya kasih tahunya dengan cara cek satu-satu ya jawabannya. Kalau di PGL itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini langsung ketemu jawaban aku pakai ini nanti. Oke, lanjut dulu. Nah, udah barisan aja nih. Oke. Kita sampai situ aja dulu ya. Di barisan bagiannya Bu Miftah nih mungkin udah dijelasin kali ya. Saya sampai relasi fungsi aja karena waktunya juga ada 10 menit 10 menit lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Remedialnya kapan? Remedialnya kapan? Remedialnya habis PTS ya nanti ya. Karena masih ada yang susulan hari ini, kayaknya mungkin besok juga masih ada. Jadi remedialnya habis PTS. Oke, silakan tadi siapa? Pak, grafik masuk nggak Pak? Atau cuman yang diagram kartesius gitu aja? Grafik masuk satu soal seperti ini nanti ya. Yang ini nih. Ini aja, soal yang seperti ini. Persamaan atau rumus fungsi yang tepat. Oke. Tapi lebih banyak nanti sepertinya di substitusi ya. Ada berapa tadi? 6 soal kalau saya nggak salah. Substitusi itu tadi yang ini ya, yang nah ini yang dia cuma ganti x-nya, ini namanya substitusi. Ganti x-nya, x sama dengan 3, ganti x sama dengan 1, x sama dengan 2, macam-macam nanti substitusi ya. Lagi? Pak, saya boleh lihat yang grafik tadi nggak? Yang grafik terakhir ya. Yang mananya? Oke Pak, boleh.